Latar belakang pendidikan saya waktu SD itu di SD 165 Asanae, kemudian SMP saya SMP 2 Taklala, kemudian lanjut di SMA 2 Watang Sopeng yang sekarang disebut sebagai SMA 4, dan saya lanjut di perguruan tinggi Fakultas Hukum Unhas. Dan setelah itu saya menempuh pendidikan non formal berbasis keilmuan profesionalisme. Secara kebetulan memang momentumnya sangat tepat pada tahun 98 itu reformasi. Kebetulan juga kami terlibat di kegiatan mahasiswaan, maka kami termasuk salah satu dari sekian banyak yang ikut kegiatan reformasi 98 kemarin, sehingga Orde Baru bisa ditumbangkan pada saat itu. Nah, memang setelah saya menjadi advokat, ada memang proses hijrah. Setelah kembali ke kampung halaman di Kabupaten Sopeng, saya sempat menjadi anggota Bawaslu yang dahulu dikenal sebagai Badan Pengawas Pemilu. Kami melakukan pengawasan, dan setelah itu pengalaman saya di Bawaslu, kemudian saya bisa duduk menjadi anggota KPU selama 5 tahun sejak 2013 sampai 2018. Sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa setelah saya menjadi advokat, itu sebenarnya ada relevansinya, karena ilmu advokasi saya itu saya bisa aplikasikan melalui pengawas pemilu dan KPU kemarin. Hanya saja memang secara totalitas kerja-kerja advokasi itu kami tinggalkan, kemudian hijrah ke Bawaslu dengan berlanjut di Komisi Pemilihan Umum. Saya kemudian melakukan pendidikan informal lagi, kemudian mengembangkan ilmu kepemiluan tadi, kemudian mengembangkan ilmu-ilmu lain. Sekarang aktif bahkan membuat sebuah wadah baru, bukan membentuk sebenarnya, memantapkan wadah yang sudah ada, namanya Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan. Dan alhamdulillah lembaga ini yang terbentuk sejak tahun 2003 kini mulai eksis dan menunjukkan advokasinya di berbagai tempat di Sulawesi Selatan. Memang karena Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan yang kami bentuk itu sudah eksis sampai sekarang, bahkan sudah melakukan kerjasama dengan pengadilan negeri maupun pengadilan agama, kami berharap bahwa lembaga ini menjadi milik masyarakat, kemudian kelanjutannya itu bisa dipimpin oleh kawan-kawan kami, adik-adik kami yang lebih muda, dan kedepannya saya kemungkinan besar banyak mobile atau banyak di Makassar, karena kami sekarang juga akan memantapkan sebuah firma hukum namanya Law Firm Menara Keadilan, dan itu mungkin akan bicara skop nasional. Itu obsesi kami, dan doakan mudah-mudahan lembaga ini bisa eksis. Ya tentu tujuannya juga bagaimana dalam rangka supremasi hukum atau penegakan hukum di Indonesia. Saya kira itu obsesi kami terkait dengan advokasi kami.
sebenarnya orang-orang yang terlibat di belakang kami itu banyak sekali. Saya tidak ingin menutup diri bahwa teman-teman media, teman-teman LSM, jaringan profesi, akan tetapi yang paling spesial adalah istri tercinta yang senantiasa memberikan motivasi kepada kami, yang notabene adalah seorang sarjana hukum juga dan berprofesi sebagai advokat.